Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel YouTube Mr. Suryadi yang berisikan informasi tentang wisata dan motivasi kehidupan. Alhamdulillah, patut kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat kebahagiaan serta kesempatan. Tak lupa juga sholawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, tinggal kita umatnya. Bila dalam kehidupan menemukan sesuatu hal yang positif, jangan pernah melihat siapa yang mengatakan atau melakukannya, tapi lihat dan dengar apa yang dilakukannya. Barangkali di kemudian hari ada manfaatnya bagi kita semua. Diambil yang bagus, dibuang yang jelek. Pada kesempatan ini saya akan mengangkat materi tujuan berumah tangga. Untuk mengetahui kisah lengkapnya, silakan disimak video berikut ini sambil melakukan perjalanan. Setiap manusia, baik itu laki ataupun perempuan, pada saat memasuki usia dewasa, mengimpikan yang namanya rumah tangga demi menjalankan salah satu sunnah Rasul, yaitu keluarga sakinah mawaddah warahmah, di mana dalam setiap rumah tangga pasti mempunyai maksud dan tujuan. Salah satunya tadi adalah samawa, kebahagiaan dunia akhirat, di mana setiap pasangan mempunyai tanggung jawab masing-masing, baik itu sebagai suami ataupun istri. Saudaraku sekalian dimanapun berada, dalam kajian ini sambil dilakukan sambil dalam perjalanan. Maksud dan tujuannya juga itu melaksanakan salah satu kewajiban suami kepada pasangan atau istri. Bila satu sakit, maka yang lain pun sakit. Ini melaksanakan kewajiban mengantar istri untuk kontrol di rumah sakit supaya kesehatannya tetap prima agar bisa mengurus rumah tangga dengan baik. Karena bila sang istri sakit, maka semua ikut sakit dan rumah tangga akan berjalan pincang. Karena seorang ayah belum tentu mampu melakukan tugas-tugas rumah tangga yang dilakukan oleh istri. Oleh sebab itu, kesehatan sang istri harus dijaga dan dikontrol agar tetap sehat dan prima, agar dapat melaksanakan kewajibannya dalam mengurus rumah tangga. Saudaraku sekalian dimanapun berada, tugas seorang suami mencari nafkah itu kadang terbatas hanya selama jam kerja saja. Misalnya yang kantoran jam 8 sampai jam 3 atau jam 5, jam 6 sore. Tapi seorang istri kerjanya 24 jam non-stop. Dan standar gajinya mengikuti standar gaji suami. Bila mencukupi, kadang-kadang kurang. Itulah kehebatan seorang perempuan dalam mengatur keuangan rumah tangga. Sedikit banyak harus tercukupi. Makanya kalau ada anggapan bahwa istri kebanyakan ngaji sehingga lupa mengabaikan rumah tangga, itu salah besar. Justru istri kebanyakan ngaji itu lebih baik, biar bisa mengetahui rezeki yang dibawa suaminya ke rumah halal atau haram. Jangan sampai
rezeki yang dibawa semua dianggap sama saja, karena itu menyangkut nanti kejiwaan anak dan keturunan kita. Harus bisa membedakan makanan 4 sehat 5 sempurna yang dibawa oleh suami ini belum tentu halal, jadi harus halal juga, toiban. Itulah tugas seorang istri. Kenapa harus banyak ngaji, supaya mengetahui fungsi dan peranannya dalam mengontrol perbuatan suami. Jangan karena perbuatan istri justru suami terjerumus. Jangan sampai besar pasak daripada tiang. Apabila itu terjadi, maka itu adalah calon-calon orang bangkrut. Saudaraku sekalian dimanapun berada, dalam kehidupan yang dikejar jangan hanya duniawi saja. Harus ada kerjasama antara istri dan suami agar bisa membedakan rezeki yang halal, rezeki yang haram, agar tidak terjerumus ke menjadi kriminalitas. Misalnya kebutuhannya banyak, penghasilan sementara pas-pasan, tapi istri atau anak atau keluarga memaksa untuk mengadakan hal-hal yang sebetulnya tidak dibutuhkan, malah suaminya terlanjur melakukan kriminal, misalnya korupsi di kantor. Tapi bila seorang istri rajin ngaji, hal itu tidak mungkin terjadi, kan akan menjadi filter atau propos lah kasarannya terhadap suami. Bila dalam bekerja harus sesuai dengan prinsip-prinsip keagamaan, harus bisa membedakan mana hak orang lain, mana hak pribadi. Karena rezeki itu seperti air. Bila airnya banyak, kita pun mandinya gebiar-gebiur, artinya airnya bersih. Begitupun juga dengan bila airnya sedikit, ya kita mandinya, ya kalau bahasa Jawa itu siben-siben aja, yang penting itu yang bersih. Tapi hati dan pikiran tenang. Saudaraku sekalian dimanapun berada, karena ini lalu lintasnya sebentar lagi memasuki area padat, maka materi tujuan rumah tangga ini saya akhiri sampai di sini saja. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat satu hal, jangan terlena dengan gemerlapnya dunia.